Ya halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Battle Truck The Heaven episode 16 yang tayang hari Minggu ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 30 Oktober 2022. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Battle Truck The Heaven episode 16 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke langsung aja kita ke ceritanya, gas! Pada ending episode 15 sebelumnya, kita diperlihatkan Xiaoyan yang berhasil mengalahkan salah satu anggota geng putih, yaitu Pu Ao. Yang mana setelah Xiaoyan berhasil mengalahkan Pu Ao, Atai melapor kepada Xiaoyan bahwa murid baru akhir-akhir ini menjadi bulan-bulanan para tim senior di halaman dalam, serta mereka seringkali diancam untuk membayar upeti berupa energi api. Yang pada dasarnya hal ini membuat mereka risih, serta membutuhkan seorang Deking yang cukup disegani untuk membuat para tim senior ini tidak berani menyenggol mereka. Sehingga pada saat yang sama, Atai menyarankan kepada Xiaoyan untuk membuat sebuah paksi pertahanan serta menjadikannya sebagai ketua. Bahkan Sora juga setuju dengan saran Atai, serta ia akan membantu Xiaoyan dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Sontak kepercayaan yang ditunjukkan semua murid baru ini kepadanya membuat Xiaoyan akhirnya percaya diri, yang pada dasarnya hal ini membuatnya setuju dengan saran Atai. Sehingga pada saat yang sama, ia akhirnya membentuk sebuah paksi yang bernama Gerbang Fan, serta ia memperingatkan semua anggota Gerbang Fan untuk secepat mungkin berlatih di pagoda pemulihan Ki pembakaran langit selama setengah tahun ini agar kelak dapat bersaing melawan kelompok tim senior di halaman dalam. 从明天开始，所有盘门成员 Di lain sisi, Pu Ao berserta cucunguknya melaporkan hal yang dialaminya setelah baku hantam dengan Xiaoyan kepada Bai Cheng, yang mana tindakan serta janji yang dibuat Pu Ao kepada Xiaoyan membuat Bai Cheng sedikit kesal, yang pada dasarnya ia tahu kemungkinan berita julid ini sudah menyebar di halaman dalam, serta mengakibatkannya tidak bisa semena-mena untuk menghabisi Xiaoyan, karena ia merasa jika ia saat ini melakukan tindakan kepada Xiaoyan, itu akan menjadi bahan ledekan semua tim senior di halaman dalam yang sudah menunggu kesalahan-kesalahan yang diperbuat dari geng putih mereka. Oleh sebab itu, ia bertekad akan menghabisi Xiaoyan setelah setengah tahun kemudian. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah geng putih yang dipimpin Bai Cheng selesai berunding, kita beralih ke tempat paksi Gerbang Fan berada, yang mana ketika pagi hari menjelang, lampu-lampu di area tempat tinggal semua murid baru menyala terang, sehingga pada saat yang sama, semua murid baru ini bergegas keluar dari kamar mereka masing-masing sebelum pada akhirnya berbaris rapi di depan pavilion rumah kecil Xiaoyan CS. Tidak lama, pintu rumah pavilion kecil itu perlahan didorong terbuka, sehingga pada saat yang sama, Xiaoyan CS perlahan berjalan keluar, serta berdiri di depan pintu sembari menatap para anggota Gerbang Fan, yang saat ini wajah mereka dipenuhi dengan semangat yang membara, sebelum pada akhirnya, ia tidak mengatakan sebiji kata pun, saat ia melambaikan tangannya, dan memimpin semua anggota Gerbang Fan, termasuk Sun RCS, untuk pergi menuju pagoda pemulihan Ki pembakaran langit. Saat di perjalanan menuju pagoda pemulihan Ki pembakaran langit, para murid halaman dalam datang dan pergi menatap sekelompok besar anggota Xiaoyan yang melewati mereka, yang pada dasarnya hal ini membuat mereka sedikit terpana saat beberapa dari mereka yang bermata tajam melihat Xiaoyan yang membawa penguasa Suan di punggungnya, serta pada saat yang sama suara-suara julid mereka segera terdengar. Meskipun demikian, Xiaoyan yang mendengar percakapan julid dari murid halaman dalam ini hanya bisa menghela napas saat ia menggelengkan kepalanya dan mengabaikan gibahan dari mereka, sehingga pada saat yang sama ia mengeluarkan desakan kepada semua anggota Gerbang Fan untuk meningkatkan kecepatan mereka, sebelum pada akhirnya anggota Gerbang Fan yang mendengar desakan Xiaoyan ini dengan patuh meningkatkan kecepatan mereka. Setelah berjalan selama hampir 3 jam, pagoda pemulihan Ki pembakaran langit yang hanya memperlihatkan puncaknya akhirnya muncul di hadapan kelompok Xiaoyan, sehingga pada saat yang sama ketika para anggota Gerbang Fan melihat pagoda yang sangat misterius ini, suara terkejut tanpa sadar muncul dari mulut mereka. Tidak lama, Sun Er menatap dengan keheranan pagoda yang sangat besar ini saat dia menanyakan kepada Xiaoyan apakah ini memang pagoda pemurnian Ki pembakaran langit, sehingga pada saat yang sama Xiaoyan yang mendengar ini perlahan tersenyum sambil mengangguk.
menunggu. Ia kemudian memimpin semua anggota gerbang van untuk menempati tempat yang tidak terlalu dekat dengan bagian depan. Sehingga pada saat yang sama, seiring berjalannya waktu, mereka menunggu. Arus manusia di sekitar mereka juga menjadi semakin besar. Saat suara bising serta aliran manusia yang berkumpul ini menyebabkan semua anggota gerbang van terkejut, serta mereka tidak menyangka bahwa halaman dalam memiliki orang sebanyak itu, meskipun dalam kondisi yang sangat sulit untuk memasukinya. Bahkan tatapan semua orang yang berkumpul di depan pagoda ini segera melesat ke arah kelompok Xiaoyan saat mereka tahu bahwa kelompok Xiaoyan akhir-akhir ini membuat kegemparan di halaman dalam dengan mengalahkan Pu Ao yang merupakan salah satu anggota geng terkuat di tempat ini. Yang pada dasarnya tatapan dan suara bising dari orang-orang ini hanya diabaikan kelompok Xiaoyan saat mereka duduk bersila sembari menunggu terbukanya pagoda ini. Dan pada saat kelompok Xiaoyan duduk bersila sembari menunggu terbukanya pagoda ini, tiba-tiba ada sekelompok orang yang keluar dari dalam kerumunan serta mereka perlahan berjalan menuju tempat kelompok Xiaoyan berada. Sehingga pada saat yang sama, tatapan di tempat ini segera berkumpul ke arah mereka. Bahkan kemunculan sekelompok orang ini menyebabkan Xiaoyan membuka matanya saat ia mengangkat kepalanya dan melemparkan pandangannya ke arah sekelompok orang ini yang berjalan ke arah mereka. Yang pada dasarnya hal ini membuat ekspresi Atai berubah serius saat ia memberitahu Xiaoyan bahwa pemimpin di depan sekelompok orang ini yang merupakan tim senior geng putih adalah Bai Cheng. Sehingga pada saat yang sama, Xiaoyan yang mendengar ini perlahan menganggukkan kepalanya. Ia kemudian melambaikan tangannya dan semua anggota gerbang van yang duduk bersila di tanah segera mengeluarkan suara desir saat mereka berdiri bersama. Sehingga pada saat yang sama, banyak tatapan menatap kelompok Bai Cheng yang perlahan berjalan mendekati kelompok Xiaoyan. Setelah sampai di depan kelompok Xiaoyan, Bai Cheng menatap Xiaoyan dengan wajah serius saat dia sedikit memuji ketampanan Xiaoyan. Sehingga pada saat yang sama, ia meluruskan tangannya ke arah Xiaoyan sebagai tanda perkenalan. Yang pada dasarnya tindakan Bai Cheng ini membuat Xiaoyan sedikit curiga saat ia perlahan mengamati Bai Cheng. Sebelum pada akhirnya, ia tertawa pelan serta meluruskan tangannya di depan semua orang sebelum memegang tangan Bai Cheng. Dan saat tangan mereka saling berpegangan, senyum di wajah Bai Cheng tiba-tiba menghilang saat aura kuat meletus dari dalam tubuhnya. Melihat ini, ekspresi Xiaoyan menjadi suram saat dia merasakan gelombang kekuatan serta rasa sakit yang datang dari tangannya. Sehingga pada saat yang sama, doki di tubuhnya beredar serta gumpalan api hijau ditarik keluar. Sebelum pada akhirnya, itu bergerak melalui pembuluh darahnya dan dengan cepat disalurkan ke telapak tangannya. Namun demikian, begitu nyala api hijau itu akan meninggalkan tubuh Xiaoyan, Bai Cheng tampaknya merasakan sesuatu saat senyum dingin terangkat dari sudut mulutnya serta jari tengahnya sedikit tertekuk dan segera membentuk busur yang sangat kecil yang menekan telapak tangan Xiaoyan. Sehingga pada saat yang sama, kekuatan tersembunyi yang disalurkan dari telapak tangannya menyebabkan tangan Xiaoyan bergetar. Yang pada dasarnya hal ini membuat Xiaoyan masih tetap tenang saat ia menatap tajam ke arah Bai Cheng di seberangnya. Sebelum pada akhirnya, pukulan tunggal Bai Cheng mengenai Xiaoyan serta ia memanfaatkan kesempatan itu ketika tangan Xiaoyan mati rasa untuk menarik telapak tangannya seperti kilat. Melihat ini, mata Xiaoyan menjadi ganas saat ia menatap Bai Cheng yang ingin mundur setelah mengambil keuntungan. Saat ia menjentikan jarinya dan gumpalan api hijau keluar dari jarinya dan dengan cepat menangkap tangan Bai Cheng yang sedang ditarik. Melihat gumpalan api hijau yang dengan cepat terbang di tangannya, Bai Cheng sedikit terkejut. Sehingga pada saat yang sama, doki tiba-tiba menyerbu keluar dari telapak tangannya sebelum pada akhirnya membentuk setengah kaki penghalang doki yang membungkus gumpalan api hijau di dalamnya. Serta pada saat yang sama, ia dengan cepat menarik kembali tangannya. Dan pada saat Bai Cheng menarik kembali tangannya, Xiaoyan tiba-tiba mengucapkan sebuah kata ledakan yang pada dasarnya ketika suaranya itu terdengar, gumpalan api hijau yang dibungkus oleh penghalang doki Bai Cheng perlahan bergetar serta tiba-tiba meledak terbuka. Sehingga pada saat yang sama, gelombang api yang tidak lemah menghantam penghalang doki Bai Cheng serta meledakkannya sampai tubuh Bai Cheng akhirnya kewalahan. Meskipun ledakan api memecah penghalang doki Bai Cheng, itu hanya berubah menjadi gelombang api yang menyebar sebelum perlahan menghilang karena energinya benar-benar habis. Bahkan setelah menghilangnya gelombang energi ini, semua orang yang berkumpul di depan pagoda menegur Bai Cheng yang telah membuat provokasi kepada Xiaoyan. Yang pada dasarnya hal ini juga dirasakan Hu Jia saat wajahnya menjadi ganas serta ia memimpin untuk berteriak keras. Dan setelah teriakan Hu Jia terdengar, Hu Ao dan para anggota gerbang van juga mengambil langkah maju berbarengan
tangan sambil mengenakan wajah sangar saat mereka tampaknya menunjukkan niat baku hantam kepada Bai Cheng yang berani menyenggol Xiaoyan. Melihat semua anggota gerbang PAN memasang wajah sangar, Bai Cheng tersenyum tipis saat ia memberitahu mereka untuk tidak cemas karena ia saat ini hanya mengetes kekuatan Xiaoyan. Sehingga pada saat yang sama, ia menepuk lengan bajunya serta tatapannya terus menatap Xiaoyan saat ia menyarankan Xiaoyan untuk tetap mematuhi segala aturan serta tidak bertindak sok jagoan di halaman dalam. Mendengar saran dari Bai Cheng, Xiaoyan biasa aja saat dia melambaikan tangannya ke arah Wow dan para anggota gerbang PAN untuk meredam amarah mereka. Sehingga pada saat yang sama, sebuah pikiran melintas di hati Xiaoyan saat dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Bai Cheng di sisi yang berlawanan. Serta pada saat yang sama, ia mengatakan kepada Bai Cheng bahwa ia akan mengingat serangan diam-diam yang ia luncurkan kepadanya. Sontak kata-kata yang disebutkan Xiaoyan ini membuat Bai Cheng marah besar saat ia memperingatkan Xiaoyan untuk tidak bersikap songong dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini. Serta pada saat yang sama, ia mengancam akan menghancurkan gerbang PAN yang dipimpin Xiaoyan. Dan pada saat Bai Cheng mengancam kelompok Xiaoyan, suara amarah seorang wanita perlahan terdengar di belakang mereka, yang pada dasarnya wanita itu adalah Han Yue. Sehingga pada saat yang sama, ia memperingatkan Bai Cheng untuk tidak menindas para murid baru yang dipimpin Xiaoyan. Melihat kedatangan Han Yue yang secara tiba-tiba, Bai Cheng sedikit terkejut saat dia terlalu malas untuk berselisih dengan Han Yue. Sehingga pada saat yang sama, ia mengajak para anggota geng putihnya untuk pergi ke tempat lain. Sebelum pada akhirnya, Han Yue yang melihat kepergian geng putih Bai Cheng ini perlahan berjalan ke arah Xiaoyan serta menanyakan keadaan kelompoknya. Mendengar ini, Xiaoyan memberitahu Han Yue bahwa kondisi kelompoknya dalam keadaan baik-baik saja ya. Serta pada saat yang sama, ia memperkenalkan Sun Hu Jia serta Wow kepada Han Yue. Dan pada saat Xiaoyan perlahan mengenalkan Sun CS kepada Han Yue, pintu pagoda pemulihan Ki Pembakaran Langit akhirnya terbuka. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Battle Truck The Heaven episode 16 yang baru tayang minggu ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.